guys, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya remote access. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pada awal-awal session kita tahu bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan yang namanya kabel teman-teman. Nah, pada Kisco kali ini kabel yang konsol itu atau yang membuat meremote itu berwarna biru. Nah, misalkan di sini kita tambahkan PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsolnya. Di sini kita klik konsol. Nah, ini adalah port serial ya teman-teman dari komputernya. Lalu kita masuk pada router, terus masuk pada tab CLI. Nah, tab CLI ini hanya ada di Kisco ya teman-teman, tidak ada di real device-nya. Dan untuk meremote-nya langsung saja kita buka PC-nya. Lalu kita ke desktop, terus kita klik new terminal. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya ya teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan N. Lalu jika sudah kita masuk ke global configuration. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk meremote ya teman-teman, dan ada banyak lagi. Nah, di sini yang menjadi masalahnya itu kabel konsol itu tidak panjang teman-teman. Panjangnya itu cuma sekitar 3 meter atau 1 meter saja untuk kabel konsolnya. Nah, gimana sih solusinya agar tetap bisa meremote dengan panjang kabel segitu? Nah, di sini untuk solusinya adalah ada yang namanya telnet dan SSH teman-teman, agar bisa tetap meremote dimanapun dan kapanpun itu. Nah, misalkan di sini kan PC ini tuh jauh dari switch maupun ke router ya teman-teman. Kita bisa pakai solusinya yaitu antara telnet dan SSH untuk bisa meremote-nya. Di sini kita konfigurasi switch-nya agar bisa meremote. Dan untuk meremote juga kita butuh yang namanya internet, router ataupun switch, yaitu yang terhubung ke internet teman-teman. Oke, langsung saja kita ke router. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke mode global configuration. Lalu jika sudah kita ketikkan line FTY 0 spasi tanda tanya. Nah, arti dari komen tersebut adalah untuk beberapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya teman-teman secara bersamaan. Di sini kita masukkan 2 saja. Jadi artinya itu hanya ada 3 yang bisa connect ke telnetnya teman-teman. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu passwordnya itu adalah admin. Jika sudah kita ketikkan login. Nah, untuk komen login ini yaitu untuk saat kita mau login ke telnetnya ya teman-teman. Setelah itu di sini kita masukkan komen transport input telnet. Misalkan di sini telnetnya kita ganti menjadi AL. Nah, AL itu artinya bisa saja menjadi telnet ataupun bisa juga menjadi SSH teman-teman. Oke, itu adalah konfigurasi telnet. Kita hanya menggunakan 4 komen saja ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita ke PC-nya. Kita masuk pada menu desktop, lalu kita pilih menu telnet dan SSH. Nah, di sini di connection tipenya kita pilih telnet saja ya teman-teman, karena kita mau mengkonfigurasi telnetnya. Lalu untuk IP-nya kita akan mengkonfigurasi yang garis ini teman-teman. Tetapi kita memasukkan IP-nya yang default gateway-nya, yaitu yang 10.10.10.10.1. Jika sudah kita klik connect. Di sini kita sudah masuk ke telnetnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu admin. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu setelah itu kita masuk pada mode prevalence. Kita ketikkan N. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita tidak bisa masuk pada mode prevalence teman-teman, karena di router kita belum setting security-nya. Jadi di sini kita coba setting pada routernya terlebih dahulu. Kita ketikkan enable script. Masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Lalu enter. Lalu masuk lagi ke PC-nya, masuk pada menu telnet lagi. Di sini kita masukkan IP yang berbeda ya teman-teman, yaitu 20.20.20.1. Lalu kita konekkan. Oke, sudah. Di sini kita disuruh masukkan password yaitu admin. Lalu jika sudah kita masuk pada menu prevalence ya teman-teman.
dan kita masukkan passwordnya yaitu sekolahan.id. Nah, kita sekarang sudah bisa masuk pada mode prevalence teman-teman. Lalu kita akan masuk pada mode global configuration. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan telnetnya menggunakan username teman-teman. Langsung saja kita masuk pada router lagi. Dan di sini teman-teman bisa setting yang namanya username dan passwordnya. Di sini kita setting username-nya admin dan untuk passwordnya yaitu admin 12 teman-teman. Ataupun teman-teman bisa mengubah dengan yang lainnya. Jadi terserah ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan line VTY 02. Lalu jika sudah kita ketikkan login lokal. Nah, apa sih perbedaan dari login lokal dan login saja? Jadi untuk komen login itu hanya untuk memasukkan passwordnya saja teman-teman, tidak disuruh untuk memasukkan username juga. Nah, sedangkan untuk komen login lokal itu untuk memasukkan username dan passwordnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk pada transport input telnet. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk pada PC-nya. Kita masuk pada menu telnet dan SCH. Nah, di sini kita pilih telnet, lalu masukkan IP-nya yaitu 30.30.30.1. Setelah itu kita konekkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kita disuruh masukin username dan password teman-teman. Di sini langsung saja kita masukkan username-nya admin dan untuk passwordnya yaitu admin 12. Setelah itu kita masuk pada mode prevalence. Kita masukkan passwordnya lagi, yaitu berbeda dengan yang tadi. Ini passwordnya adalah sekolahan.id. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode prevalence. Jadi begitu cara untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan username ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi yang SSH-nya. Di sini langsung saja kita masuk pada router. Untuk mengkonfigurasi SSH kita butuh yang namanya key, karena SSH ini adalah secure teman-teman. Jadi komennya yaitu crypto key generate RSA. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa please define a hostname other than router. Itu artinya yaitu di sini kita disuruh ganti hostname-nya teman-teman. Jangan pakai yang router, karena router itu sudah banyak yang pakai atau banyak yang menggunakan. Jadi di sini kita ganti dulu hostname-nya. Kita ganti misalkan di sini hostname-nya yaitu hostname sekolahan ya teman-teman. Jika sudah kita ketikkan crypto key generate SRA. Nah, di sini kita dikasih tahu lagi yaitu please define a domain name phrase, yaitu artinya kita disuruh bikin domain agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita melakukan komen crypto, di sini kita setting dulu hostname dan domainnya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada konfigurasi IP domainnya. Misalkan di sini adalah sekolahanid.com. Oke. Sudah, lalu kita ketikkan crypto key generate RSA. Nah, di sini kita masukkan yang di samping how many bits itu ya teman-teman. Dan untuk by defaultnya kita disarankan untuk memakai yang 1024 teman-teman. Jadi kita tuliskan saja 1024. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi transport inputnya. Di sini kita ketikkan line VTY 02. Di sini transport inputnya kita ganti menjadi SSH. Lalu kita masuk ke PC-nya lagi. Misalkan di sini kita menggunakan PC 10 ya teman-teman. Kita masuk pada telnet. Nah, di sini kita masukkan SSH dan untuk IP-nya kita gunakan yang 40.40.40.1. Dan untuk username-nya yaitu admin. Kita konekkan. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita disuruh masukkan password yang tadi teman-teman, yaitu yang admin 12. Oke, sudah. Sekarang kita masuk pada mode prevalence. Di sini kita masuk
masukkan passwordnya lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi router ya teman-teman pada komputernya. Jadi begitulah untuk mengkonfigurasi SSH. Kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address di switch. Misalkan kita masuk ke switch 1. Di sini kita masuk ke mode configuration. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita masukkan lagi IP addressnya yaitu 10.10.10. Misalkan di sini titik 99 ya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet masknya. Dan di sini switchnya itu membutuhkan gateway ya teman-teman, yaitu dengan cara kita ketikkan default gateway 10.10.10.1. Oke, sudah. Setelah itu kita exit lagi. Kita masuk ke interface VLAN 20. Dan di sini kita ketikkan IP address yang 20.20.20.99. Dan kita masukkan subnet masknya ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya juga, yaitu yang 20.20.20.1. Sudah semua. Sekarang kita coba lihat dengan cara kita ketikkan dusu interface brief. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa VLAN 10 IP-nya yaitu 10.10.10.99 itu statusnya sudah up, dan VLAN 20 juga ya teman-teman. Jadi begitulah untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk pada switch 1. Langsung saja kita ketikkan SW min sekolahan, lalu kita enter. Di sini kita bikin IP domain name-nya yaitu IP domain min name sw min sekolahan id.com. Lalu jika sudah, kita ketikkan crypto key generate RSA. Nah, di sini sudah. Lalu di home money-nya kita isikan 1024. Nah, sudah selesai untuk mendapatkan key-nya. Sekarang kita akan setting username dan passwordnya terlebih dahulu. Dan untuk username-nya yaitu kita bikin admin 10, passwordnya yaitu admin 10 juga, agar lebih mudah. Jika sudah, kita konfigurasikan line VTY 02. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Lalu kita ketikkan lagi login logical. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke PC-nya. Kita masuk ke telnet dan SSH. Di sini kita pilih yang SSH pada connection tipenya. Lalu untuk IP-nya yaitu 10.10.10.99. Dan untuk username yang adalah admin 10, lalu kita konekkan. Di sini kita disuruh masukkan passwordnya dulu yaitu admin 10 juga. Lalu kita coba masuk ke mode prevalence ya teman-teman. Oh iya, di sini kita belum setting yang namanya enable script teman-teman. Jadi kita setting terlebih dahulu pada switch pertama. Kita ketikkan enable script sekolahan.id. Oke, sudah. Lalu kita masuk lagi pada PC-nya. Di sini kita masukkan IP yang berbeda teman-teman, yaitu yang 20.20.20.99. Lalu username-nya admin 10. Dan passwordnya juga kita masukkan admin 10 juga. Lalu kita coba masuk pada mode prevalence. Oke, jadi begini ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.